Ya sebetulnya gini, secara psikologi nggak bisa juga dipungkiri gitu, dipungkiri apa ya, namanya mengajarkan sesuatu yang punya kekhawatiran, tanggung jawab moral ya, baik di dunia sampai akhirat, tanggung jawab moral. Secara fisiologi kejiwaan itu ya seperti saya itu, ya terserah lah, mungkin sedulur berpikir bagaimana silakan. Tapi secara pribadi setiap orang yang kemari itu saya merasa punya tanggung jawab moral untuk apa ya, mengantarkan setiap kita itu mudah-mudahan husnul khotimah. Nah itu saja. Kadang-kadang namanya manusia juga punya kekhawatiran, mampu nggak saya, nah gitu, wajar ya, namanya sifatnya manusia. Karena saya ingin kita semua itu ya baiklah, kondisinya baik di dunia maupun sampai di akhir. Nah itu aja. Pun memang kita paham betul, membangun keyakinan dalam gini, membangun keyakinan di dunia ini sama dengan nanam bibit mangga di tengah padang pasir. Payah hidupnya kan? Iya kan? Payah saja. Mungkin nggak tumbuh? Ya mungkin saja. Cuman kan persentasenya kecil. Begitu susahnya lah menjaga keyakinan kepada Allah itu. Karena dunia ini nggak tempat yang subur untuk nanam keyakinan. Bukan tempat yang subur untuk nanam keyakinan. Bukan berarti juga tidak bisa. Nah, disitulah dibutuhkan perjuangan bibit mangga. Sekuat apa dia untuk tetap bertahan dan akhirnya bisa tumbuh. Kalau bisa tumbuh, keren. Tapi rata-rata memang tewas, kering bibit mangga tadi, terkena pengaruh padang pasir, ya kan? Kering. Bong, kalau dunia ini pada padang pasir, ini keyakinan itu adalah bibit mangga, rata-rata bibit mangganya kering. Karena apa? Karena dia bergantung sama dunia. Nah dunianya kering, ya dia ikut kering. Betul tidak? Nah kalau dia bergantung sama Allah, bibit mangga itu yakin dia tumbuh dan hidup bukan karena pasir itu. Pasir nggak sanggup mempengaruhi semangatnya kepada Allah itu, ya dia akan tumbuh. Maka dia akan punya apa ya, jiwa survive gitu, ngelawan pengaruh padang pasir itu. Aku harus tumbuh. Ya otomatis militansinya keluar gitu. Kalau dia nggak bergantung, nggak kemudian wah aku diletakkan di gurun pasir, mati lah aku. Ya mati mangga tadi. Jadi mangga mati itu bukan karena padang pasirnya, karena pemikirannya sendiri. Paham ini maksud? Tapi kalau bibit mangga itu dia kemudian wah padang pasir, berarti aku harus berjuang lebih. Berat nih tumbuh di padang pasir, betul tidak? Wah aku harus berjuang lebih. Kalau bibit mangganya seperti itu, bertahan. Gampang kan Allah tinggal nurunkan hujan ya. Betul tidak? Iya. Kan nanam bibit mangga di tanah subur kemudian hidup, wah, nggak hebat itu. Nggak ada istimewanya. Kalau kita menanam sesuatu di tempat yang subur, artinya apa? Orang semuanya oke, suruh yakin. Tantangannya kan nggak ada ya. Wah semuanya payah, rezeki seret, anak sakit, apalagi baru dipecat. Gimana bro? Masih yakin nggak kepada Allah? Agak berat ini, betul nggak? Agak berat ini sama dengan nanam bibit mangga tadi di gurun pasir. Tapi kalau dia memang paham,
bukan tergantung gurun pasir, tergantung aku. Gak ada hubungan mau dipecat mau. Oh, udah Allah ya, mudah-mudahan nggak lama nanti akan turun hujan yang membuat gurun pasir jadi tempat yang subur. Kan gampang sih bagi Allah. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah diletakkan pada sebuah situasi dan kondisi yang nggak seperti harapan kita sudah underestimate duluan. Underestimate kita itu membuat jiwa kita kerdil. Akhirnya apa? Ya udah selesai. Padahal orang yang punya jiwa apa ya, survivor gitu kalau ibaratnya kan. Orang yang punya survive itu arti apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Jiwa bertahan. Oh. Orang yang punya jiwa bertahan gitu dapat gurun pasir berarti dia harus menaikkan potensinya. Jiwa bertahan, protektif segala macam. Situ muslim yang diikat aturan ahkamu syariah, dan situ berada di lingkungan yang nggak memandang tinggi ahkamu syariah. Betul tidak bisa? Situ muslim yang punya kewajiban sholat, hidup di antara orang yang sekarang rata-rata sudah tidak memandang penting itu namanya sholat. Betul tidak? Masih survive nggak? Kan gini sih betul. Anak ngopo sholat di kiri, kerja kaya kami iki, koyo, betul tidak? Mandek sih sholat. Iya kan? Artinya survive-nya itu udah enggak lagi gitu. Apalagi kalau ngukur seneng atau enggak itu cuma dari ukuran harta ya. Padahal orang sholat enggak, ya kan? Kok rezekinya lancar, hidupnya enak, apa itu? Istidraj. Allah kasih dia memang sengaja menyesatkan dia dan mau menjerumuskan dia ke neraka. Kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang nggak sholat, nggak yakin sama Allah, nggak patuh sama Allah, kemudian lancar, itu istidraj. Kelebihan yang memang Allah beri khusus untuk tambah dia itu sesat dan jauh dari Allah. Jadi kita jangan nganggap wah si Polan awak kok udah sholat kok masih kayak gini ya mau Ustaz, si Polan betul tidak? Enggak pun kok tambahnya kerjaannya lancar terus. Itu istidraj. Memang sengaja Allah gitukan biar dia tambah jauh dari Allah. Kita jangan memandang seperti itu. Amin. Bandit tapi sukses. Itu istidraj. Sing apik-apik kok kere. Ya kan? Itu ujian ketekunan namanya. Masih tekun enggak ya? Gitu, yang baik ya diuji kan, yang buruk dikasih orang memang mau disorong, betul tidak? Tinggal nyorok pakai bego yang masuk rokok. Yang baik ya diuji. Ketika hidupmu berat, sadarilah sahabat, berarti situ dipilih Allah. Loh, inilah kadang-kadang payah. Apa iya Pak Ustaz? Dituturi kiai, kok nggak percaya? Payah kan? Ketika kita mengalami ujian berat dalam hidup ini, artinya sahabat, sampean itu dipilih Allah. Orang-orang yang dipilih Allah akan mengalami hal-hal berat dalam hidupnya. Ingat itu. Istimewa, artinya dia dipilih Allah. Jangan takut dong dipilih Allah kok takut. Betul tidak? Siapa yang nabi gitu, ada yang gampang-gampang gitu. Pasti semua mengalami hal-hal karena nabi orang pilihan, sahabat orang pilih, pasti mengalami hal-hal berat. Wali orang pilih, semua mengalami hal-hal berat, sahabat. Hah? Oh iya, ada Habib ngaku wali. Oh sampean belum wali ya tak guru saya. Saya rasa udah wali. Oh udah, kalau mau wali kan ulun minta sama kakek ulun, sama kakek Ikam. Ini Habib, kakeknya itu kan Rasulullah ya. Minta ya udah pulang nanti Ikam jadi wali. Tapi nanti kalau nggak tahan telepon ulun. Sampai rumah Habib tadi
Assalamualaikum Abah Guru. Loh, siapa nih? Habib Polan. Oh, ya cuman jadi wali. Ampun, Mbak, satu rumah sakit semua. Nah itu wali itu musibahnya besar, ya kan? Ibadahnya luar biasa. Orang yang dipilih Allah itu musibahnya besar, ibadahnya luar biasa. Tengok Rasulullah, betul tidak? Ujiannya paling berat, pun ibadahnya paling hebat. Itu wali. Ujiannya kecil terus nggak sembahyang, wali. Wali tau kan? Ireng. Kesel. Ngono, ya. Jadi jangan kita berpikir orang yang dipilih Allah itu hidupnya secara dunia enak ya. Enggak. Secara dunia mungkin dia mengalami banyak permasalahan, tapi secara jiwa memang dia enak. Wong permasalahan itu enggak mempengaruhi kondisi jiwanya, wong dia senantiasa bersama Allah. Kenapa Rasul diludahi, dilempar batu senyum? Wong kita disenyumi masih nggak seneng, betul nggak? Kita disenyumi orang aja masih nggak seneng. Apa maksudnya? Betul tidak? Iya kan? Rasul diludahi masih senyum. Kenapa? Karena dia bersama Allah. Ketika orang bersama Allah maka nggak akan pengaruh dengan apapun. Bagi kita yang mungkin yang kita ketahui, Rasul ke Taif dilempar batu mengucur darah dari dahinya. Bagi Rasul, dia sedang melihat belayan tangan Tuhan di atas kepalanya. Loh, kan beda ya. Orang yang kenal dan cinta Allah, sudut pandangnya udah nggak sama seperti orang biasa. Beda. Nikmat rasa dia. Bagi kita penderitaan, bagi mereka adalah kenikmatan. Itulah cinta. Tak percaya. Dulu masih pacaran, ketika sama ibu-ibu ini, bapak-bapak, dicubit cuman. Sakit Pak? Enggak, lagi kok, betul nggak? Iya kan? Karena cinta, orang cinta dicubit lagi. Tapi orang benci, disenggol aja marah. Apa maksudmu? Betul tidak? Karena enggak begitu juga orang yang cinta sama Allah. Padahal permasalahan sakit itu sebetulnya Allah sedang memesrahimu, mencubit kecil, cubit mesra. Lah kalau kau sudah dekat sama Allah, sorong-sorongan, betul nggak? Itu artinya kalau dalam sudut pandang manusia awam musibah besar. Sorong-sorongan sama Allah. Ayo, main-mainnya sama Allah gitu. Nah kalau dalam kehidupan nyata, oh ini kena musibah besar gitu. Tapi yang dia cinta sama Allah, ya senang, senyum dia. Senyum. Ngeri ya, ada orang dapat musibah besar, senyum. Kita dapat. Beda ya? Beda. Kita jangankan dicubit, baru disentuh senggol sedikit aja. Arti senggol sedikit aja itulah kadang-kadang pening, betul. Kadang-kadang rezeki sangat kena senggol Tuhan. Kita megangin kepala. Gak ada mesra-mesranya kita sama Tuhan, ya kan?